sudah ada surpres surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengenai pengganti Listio Sigit Prabowo. Disebutkan ada 2 nama. Satu bahkan baru diangkat kemarin sebagai Komjen dari bintang 2 menjadi bintang 3 dan menjadi Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa namanya saya lupa ingat, nanti kita ada Suyudinya ya. Kemudian berikutnya adalah senior di Polri, bahkan lebih senior dari Listio Sigit, angkatan 90, Dedi Prastio yang pernah menjadi Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang saya kenal, pernah bertemu di televisi waktu dia mewakili Divisi Humas Polri, dan bahkan sebelumnya dia humas juga kalau tidak salah di Polda Metro atau di Mabes Polri dengan pangkat yang lebih bawah dari Kadif Humas, karena Kadif Humas itu kalau tidak salah setingkat Irjen. Waktu jadi Brigjen dia juga sudah bagian itu, Dedi Prastio. Sobat era sekalian, kita akan tanyakan lebih detail kepada Slamet Ginting ya, seorang pengamat politik, militer dan juga kepolisian yang pernah meramalkan bahwa katanya Listio Sigit akan diganti pada Oktober ini, dan kelihatannya bisa lebih cepat dari Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Masih pakai peci situ enggak? Iya. Ini posisi di kediaman atau di tempat lain? Ya, di kediaman. Oke, ya. Tentu Bro Slamet Ginting ya kan sudah membaca berita, bahkan barangkali jangan-jangan menjadi sumber berita tersebut soal surprise Prabowo Subianto kepada DPR untuk menggantikan Listio Sigit. Dan yang tidak begitu lazim, menurut bocorannya surprise itu berisi 2 nama. Satu jenderal senior, Komjen senior lah ya. Satunya adalah Komjen junior yang baru saja diangkat menjadi bintang 3. Mengingatkan kita pada cerita mengenai Tito Karnavian ya, yang diangkat sebagai kepala BNPT bintang 3, langsung kemudian dicalonkan sebagai Kapolri sebagai calon tunggal dan kemudian terpilih. Silakan Anda memberikan kegembiraan atau kemurungan atau apapun kepada sobat RH sekalian. Silakan, bro. Ya, baik Bung Refli dan para pendengar RH Channel sekalian. Nah, sejak tadi malam saya memang ditelepon, di WA dari beberapa stasiun televisi, juga dari beberapa stasiun channel menanyakan soal surprise. Nah, surprise ini surat Presiden dari Istana kepada DPR tentang calon pengganti Kapolri. Sampai saat ini belum ada penjelasan apapun dari Istana apa betul rumor sudah ada surprise ke DPR RI. Dan kemudian dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar, sekjennya, juga belum mengemukakan pendapat atau menginformasikan kepada masyarakat soal ini. Begitu juga dari pimpinan DPR, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, membantah bahwa ada surprise tersebut. Nah, kalau Dasko tentu saja dianggap belum bisa dipegang omongannya dalam tanda petik karena mungkin politicking, karena barangkali ini rahasia sekali. Nah, saya memang memperkirakan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo akan diganti pada Oktober, paling tidak setelah 5 Oktober hari TNI. Di Jakarta ini situasi masih belum stabil menurut saya. Salah satu indikasinya mobil-mobil atau kendaraan tempur masih berada di Monas itu, Bung Refli. Jadi ini indikasi bahwa siaga 1 masih berlaku. Artinya memang setelah ada surat dari Mabes Polri kepada Mabes TNI
meminta perbantuan. Surat itu sampai di Mabes TNI tanggal 31 pagi. Surat itu baru dikirim oleh Astama Ops Polri Komjen Fadil Imran atas nama Kapolri. Jadi dalam tanda petik seperti meminta perbantuan kepada Mabes TNI. Oleh karena itu menurut saya ini dinamika politik bisa sangat tinggi dan itu bisa terilhami, terinspirasi dari beberapa peristiwa yang terjadi di dunia. Bahkan Nepal, Perancis juga mengaku terinspirasi dari Indonesia. Karena itu situasi yang terjadi di Nepal bisa saja kemudian menginspirasi Prabowo mempercepat pergantian Kapolri yang menurut saya memang Listio Sigit Prabowo gagal mengendalikan para jenderal untuk mengendalikan situasi keamanan ketertiban masyarakat. Jadi ketika loyalitas anak buah sudah tidak tegak lurus atau bercabang-cabang karena mendapatkan rumor bahwa Listio Sigit akan segera diganti, ibarat perahu yang sudah karam, mereka tentu akan menyelamatkan diri. Karena itu menurut saya Listio Sigit yang hampir 5 tahun menjabat Kapolri wajar diganti dengan berbagai alasan. Belum pernah terjadi Kapolri-Kapolri sebelumnya sampai mendekati 5 tahun seperti Listio Sigit Prabowo. Nah, persoalannya di tengah situasi di mana terjadi konflik di lingkungan kepolisian, maka menurut saya Presiden Prabowo kemungkinannya akan mengambil tokoh senior yang akan menjadi Kapolri. Tokoh senior itu tentu saja yang lebih senior dari Listio Sigit Prabowo lulusan Akpol 1991, maka kemungkinan Presiden Prabowo akan mengambil calon Kapolri dari Akpol 1990. Nah, disinilah ada nama Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Polri. Namun, ya, di luar angkatan 90 ada juga 89. Angkatan 89 ini rata-rata atau mayoritas akan pensiun tahun ini. Nah, sementara angkatan 90 pensiunnya tahun depan. Sehingga ini memang dipilih, Dedi Prasetyo dipilih hanya untuk sebagai Kapolri perantara. Sekitar setahun saja begitu ya. Setahun saja karena tahun depan bahkan sekitar Agustus itu sudah pensiun Dedi Prasetyo. Tapi paling enggak dia sudah harus bisa mengendalikan terutama angkatan-angkatan di bawahnya 91, 92, 91 kan menjadi mayoritas di kepolisian yang menduduki posisi-posisi bintang 3. Nah, di dalam struktur organisasi Mabes Polri ada 9 jabatan yang itu dipegang Jenderal bintang 3. Pertama tentu saja Wakil Kepala Polri, yang kedua Wakil Kepala Polri Dedi Prasetyo itu lulusan 1990, kemudian juga ada Inspektur Pengawasan Umum Komjen Wahyu Widada, ini Akpol 1991, kemudian juga ada Kabaharkam Komjen Karyoto Akpol 90, ada Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sahardianto Akmil 91, dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Wiyagus Akpol 89, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Krisnanda Dwi Laksana Akpol 89, dan Komandan Korps Brimob Komjen Imam Widodo Akpol 89, Asisten Utama Bidang Operasi Komjen Muhammad Fadil Imran Angkatan 91, dan Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. Nah, kalau kita lihat formasi di kepolisian di Mabes Polri ini,
maka dominasi angkatan 91 ada 1, 2, 3, ada 3, sementara yang lain ada 8, 9, ada 3 juga, kemudian Akpol 90 ada 2, selebihnya Wahyu Hadiningrat angkatan 92. Mengapa saya fokus pada Komjen Dedi Prasetyo? Karena menurut saya di dalam kasus tragedi Malapetaka Agustus 2025 lalu, maka yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus itu pertama tentu saja Kapolri, keduanya tentu saja Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Agus Wiagus, karena ini kan harus deteksi. Itu juga harus turut bertanggung jawab. Lalu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Karyoto, lalu Kepala Komandan Kobrimob Komjen Widodo, karena represifnya Brimob ini juga harus turut menjadikan sebuah penilaian evaluasi terhadap Komandan Kobrimob. Jadi ada 4 yang harus bertanggung jawab di Mabes Polri. Karena itu menurut saya tidak memasukkan nama Kabaharkam Komjen Karyoto, kemudian Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Wiagus, dan juga Komandan Kobrimob Komjen Imam Widodo yang masuk ke dalam nominasi. Jadi karena itu menurut saya kalau lihat profilnya Prabowo Subianto, dia itu tidak banyak mengenal orang-orang petinggi-petinggi kepolisian, berbeda dengan di TNI dia banyak mengenal orang-orangnya. Menurut saya walaupun ada sekitar 9 posisi komisaris jenderal di Mabes Polri, Prabowo tidak mengenal semua orang-orang itu, kecuali barangkali kalau Wakapolri kan dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Presiden. Jadi saya lebih condong memang kemungkinan Dedi Prasetyo ini yang akan menjadi calon kuat Kapolri pengganti Listio Sigit di masa peralihan. Jadi ini masa adaptasi, jadi hanya antara aja 1 tahun, baru setelah itu Kapolri yang sebenarnya akan dicalonkan oleh Prabowo Subianto. Jadi ini seperti kasus di mana ada konflik di kepolisian, dulu Badrudin Haiti dimasukkan di situ sebagai tokoh senior yang dihormati ketika ada konflik di kepolisian. Nah, sementara menurut saya seperti Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryo Seto, menurut saya ini orang yang tidak dikenal oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini masih sangat muda sekali, lulusan Akpol 1994. Jadi menurut saya itu tidak masuk hitungan. Kalaupun yang masuk hitungan di Mabes Polri adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sahardiantono yang seangkatan dengan Listio Sigit Prabowo. Tapi menurut saya kemungkinan Prabowo akan menghindari teman-teman seangkatan dari Listio Sigit Prabowo 1991, sehingga menurut saya nama Komjen Sahardiantono ini bisa dikesampingkan. Nah, jadi kira-kira di situ pertarungan-pertarungan yang terjadi di elit kepolisian, sambil kita melihat setelah ada kemungkinannya juga menurut saya karena situasi masih siaga 1 dan Prabowo juga menghormati situasi semuanya sedang menjaga keamanan. Tunggu setelah hari TNI 5 Oktober, kemungkinan baru akan ada pergantian Kapolri. Gitu Bung Refri. Oke, saya sengaja membiarkan Anda mengeksplorasi tadi dan kemudian saya ingin bertanya, kenapa kemudian di media muncul 2 nama ini, Dedi Prasetyo
sebagai tokoh senior yang akan pensiun 26 Juli tahun depan, ya barangkali akhir per 1 Agustus biasanya dihitungnya begitu. Iya, betul. Kemudian ada tadi yang baru Komjen tadi yang saya nggak ingat juga namanya, tahun 94 siapa namanya, Suyudi ya. Suyudi tahun 94. Nah, bagaimana dengan nama yang pernah Anda sebutkan, Rudi Darmoko, yang ternyata belum naik juga pangkatnya, tetap Irjen ya. Dan dia adalah anak dari pelatih Prabowo di Kopassus gitu kalau tidak salah ya. Silakan. Iya, karena itu seperti saya bilang, kemungkinan Dedi Prasetyo akan menjadi Kapolri, tapi dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun. Karena kan dia kelahiran Juli 1968, maka pensiunnya per 1 Agustus 2026 mendatang. Nah, baru disitulah kemungkinan seperti Rudi Darmoko punya kesempatan. Jadi setelah ada pergantian Kapolri, kan otomatis akan terjadi mutasi elit kepolisian lagi untuk posisi bintang 3. Belum lagi seperti saya kemukakan tadi, mayoritas yang lulusan Akpol 1989 pensiun tahun ini. Berarti akan banyak sekali, begitu juga Akpol 1990 yang akan pensiun tahun ini. Bisa dibilang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekitar ada 13 posisi komjen itu yang akan segera pensiun di tahun 2025-2026 ini. Di luar yang Mabes Polri kan juga cukup banyak. Ini memang unik, ada sekitar 26 komisaris jenderal polisi aktif, Bung, di kepolisian. Dan ini mayoritas justru berada di luar struktur Mabes Polri. Di luar struktur Mabes Polri itu kan cuma ada 9, tapi di luar struktur organisasi ada sekitar 15 sampai 16 yang kemarin termasuk sekjen DPD ya. Betul, jadi kan banyak sekali, Bung, kalau kita sebutkan betapa polisi ada di mana-mana, mulai dari Kepala Badan Narkotika Nasional, Wakil Kepala Badan Siber Sandi Negara, Sekretaris Utama Lemhanas, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekjen Kementerian Hukum, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektur Jenderal Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Utama Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini yang disebut orang ini betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia. Karena polisi jauh lebih dahsyat daripada militer menempati pos-pos sipil, bukan pos sipil bersenjata ya. Kalau militer dibatasi 16, di polisi gak ada pembatasan. Karena itu betul kita harus konsentrasi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisian. Itu juga yang diminta oleh publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Begitu, Bung Refli. Iya, saya kemudian Anda nggak tegas tadi. Maksud saya, kenapa tiba-tiba muncul pemberitaan, muncul 2 nama itu, Dedi Prasetyo dan Suyudi yang tahun 94 tadi. Siapa yang kira-kira membuat spekulasi ini? Atau ini bocoran yang sengaja dilontarkan oleh pihak istana atau bagaimana? Iya, saya kira ini kan desas-desus. Ini rumor politik. Rumor politik tentu berasumsi dari situasi di mana ada situasi yang nggak normal. Ketika misalnya Kepala BNN
yang masih aktif belum pensiun diganti oleh Suyudi Ariseto yang sangat muda sekali. Nah, di situ kan juga menggambarkan memang ada situasi di mana terjadi konflik di lingkungan kepolisian antara misalnya kepala BNN yang lama Martinus Hukom yang sama-sama angkatan 91 dengan Listio Sigit Prabowo sesama angkatan 91. Nah, itu kan belum pensiun lalu diganti. Itu menimbulkan spekulasi politik, ada konflik. Belum lagi itu tadi keinginan tanda petik Karyoto untuk menjadi Kabar Eskrim ternyata kemudian dijadikan yang lain, dijadikan kepala Badan Pemelihara Keamanan. Nah, artinya juga kemungkinannya begini yang saya baca, kemungkinannya memang Presiden Prabowo Subianto tidak berkenan Karyoto menjadi kepala Badan Reserse Kriminal. Oleh karena itulah menurut saya maka posisi Sahar Diantono yang menjadi kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini adalah juga orang yang dikenal oleh Presiden Prabowo, sehingga yang disebut D dan S itu saya lebih condong kepada Dedi Prasetyo dan Sahar Diantono. Oke, jadi sebenarnya bukan si apa yang 94 ini ya. Bukan 94 Suyudi Arioseto itu, bukan. Oke. Tapi justru ketika Sahar Diantono itu menjadi kepala Badan Reserse Kriminal, maka ini sebuah pertanda disetujui oleh Presiden, bukan Karyoto. Jadi konflik ini bisa saja kemudian semula Listio Sigit memang ingin menempatkan Karyoto sebagai Kabar Reskrim, tapi Presiden tidak setuju, lebih setuju Sahar Diantono. Nah, tapi bro begini bro, saya potong sedikit ya. Konon katanya LSP ini juga agak masgul dengan Karyoto yang tidak segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka, karena itu dia ditarik sebagai sebagai Kapolda Metro. Karyoto bargaining dulu, ini desas-desus, sekali lagi desas-desus, bargaining, iya Barreskrim dulu dong, ibaratnya dipastikan, baru dia kemudian tersangkakan dan lain sebagainya. Tapi karena tidak ada kejelasan, akhirnya ya nggak masuk juga ke sana. Jadi justru Listio yang tidak suka dengan Karyoto. Ini pembicaraan analisis ya, karena polisi tahu sendiri kan. Kita bicara tentang jabatan, bukan orang per orang ya. Silakan. Bisa. Ini kan kalau di dalam ilmu sosial, analisis ini kan bukan soal salah benar, tapi bagaimana argumentasinya. Jadi argumentasi yang Bung Refli tadi kemukakan, dia masuk akal juga. Kemungkinan juga seperti itu, karena Karyoto juga alumni 90, lebih senior sebenarnya daripada Listio. Tapi ya artinya memang apakah kemudian Presiden nyaman dengan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi menurut saya kondisi sekarang kemungkinan Presiden Prabowo Subianto hanya kenal dalam tanda petik ya, bisa salah saya, hanya kenal kepada Dedi Prasetyo, kemudian Sahar Diantono, dan juga Rudi Darmoko yang kemungkinan akan menjadi Kapolri berikutnya. Rudi Darmoko ini angkatan berapa? 90? Angkatan 93. Oke. Angkatan 93 aja. Jadi seperti itu kan, memang tunggu waktu sebentar lagi sampai dengan akhir Desember ini. Berapa banyak yang saya sebutkan tadi akan segera pensiun. Jadi jadi Prabowo kan juga harus melihat situasi yang kemarin itu tidak kondusif dan tidak mungkin tidak ada yang dihukum dalam tanda petik, harus ada penalti sebagai jera. Bro, kan dibayar mahal sebagai Jenderal Bintang 3. Nah, risikonya juga harus mahal, dicopot dan segala macam. Nah, saya kira itu analisis saya, Bung Refli. Bro,
yang menarik adalah Sigit Listio ini tanpa perubahan undang-undang. Listio Sigit kali. Oh sorry. Listio Sigit sering kita terbalik-balik. LSP ini paling gampang ya. LSP ini tanpa perlu perubahan undang-undang Polri pun pensiunnya itu masih 2 tahun lagi kan begitu. Masih 2027 kalau tidak salah karena dia kelahiran tahun 69 kan? Iya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau Tito Karnavian kan dipensiunkan dijadikan Menteri Dalam Negeri. Jadi dalam tanda kutip bermartabat lah. Sutarman dipensiunkan walaupun berapa bulan lagi non job ya kan kalau nggak salah. Iya. Kemudian siapa lagi yang dipensiunkan di tengah jalan? Jarang biasanya baru pensiun ketika dia pensiun kan. Nah kalau berarti harus ada kompensasi dong. Sama seperti siapa? Ya Tito dan kemudian Sutarman. Sutarman bedanya non job, Tito diangkat jadi menteri. Menurut Anda ini kan hal yang miris adalah kita menganggap bahwa ada hukuman dalam tanda kutip ya bagi Kapolri karena ketidakberhasilan dia, ada korban jiwa dan lain sebagainya sebelumnya kasus Kanjuruhan. Tapi tiba-tiba seperti ada sebuah konvensi nggak boleh ada jenderal nganggur gitu. Sehingga harus dikompensasi dengan jabatan lain. Gimana menurut Anda? Saya kira agak berbeda karena Sutarman itu adalah peralihan dari masa Presiden SBY kepada Presiden Jokowi. Nah, jadi tentu saja Presiden yang baru tidak begitu nyaman dengan Kapolri yang lama. Gitu. Jadi nggak ada hukumnya, nggak ada aturan mainnya. Bisa saja Listio Sigit juga dinonjobkan, artinya hanya menjadi perwira tinggi Mabes Polri. Dengan pangkat jenderal. Dengan pangkat jenderal. Di Angkatan Darat banyak itu, Bung. Di TNI banyak begitu. Oke. Banyak bintang 3 yang dinonjobkan. Ya, tapi bintang 3, bintang 4 kan nggak ada. Ya, bisa aja nggak ada masalah. Kan Gatot Nurmantio 3-4 bulan jadi nonjob juga. Iya. Kan begitu. Nah, jadi ya kalau ini kan 2 tahun. Ya nggak masalah. Kan dia juga sudah menikmati hampir 5 tahun. Kan nggak apa-apa. Ini kan gara-gara potong kompasnya Presiden Jokowi itu. Nah, begitu juga kalau kasusnya Tito Karnavian, ya memang bisa dibilang kondisinya dia diberikan posisi menteri karena sebagai ucapan terima kasih dan lain-lain masih di dalam rejim Jokowi, rejim yang sama. Nah ini kan sebenarnya sudah beda rejim, bukan rejim Jokowi, tapi sudah diberi kesempatan hampir 1 tahun kan begitu oleh Prabowo Subianto. Nah memang kan nggak mudah yang ketika ada desakan sejak awal supaya Listio Sigit Prabowo diganti. Nah, apakah kemudian nantinya penggantinya akan lebih baik? Kan belum tentu juga. Ini yang ditimbang-timbang oleh Prabowo Subianto menurut saya sambil dia melihat, partai-partai itu inginnya siapa. Kan sudah terbaca, Bung. Ada partai yang menginginkan misalnya tadi, makanya digulirkan, dihembuskan. Ada partai yang menginginkan si Di Aryo Seto misalnya. Iya. Nah, itu kan berat. Ada yang bermain partai politik, ada yang bermain oligarki, ya kan bermain berkepentingan dia. Ya sebelumnya juga misalnya PDIP begitu sangat ingin Komjen Rudi Haryanto Adi Nugroho yang bukan lulusan Akpol, Sepapori 93 dijadikan Kapolri, calon Kapolri. Tapi kan sekarang karena situasi politik sudah berubah dan juga dia akan segera pensiun April tahun depan, jadi waktunya tidak memungkinkan. Nah kalau ini masa jadi Kapolri kurang dari 9 bulanan kan juga nggak mungkin. Nah kalau ini kan masih mungkin, jadi rentangnya
makanya supaya tidak terlalu mepet, maka kemungkinan setelah 5 Oktober itulah menurut prediksi saya Dedi Prasetyo yang akan menjadi Kapolri perantara begitu, Kapolri sementara. Tapi begini, terlepas dia calon Kapolri sementara ya, perantara gitu ya. Anda mengenal baik nggak Dedi Prasetyo ini rekam jejaknya di kepolisian? Maksudnya gini, ada nggak kasus-kasus yang kontroversial yang kemudian membuat dia sebenarnya masuk dalam catatan hitam misalnya? Nah, posisinya dia kan kalau kita lihat itu 2 kali menduduki posisi bintang 3. Jadi wajar dia masuk di dalam monitor orang-orang yang akan menjadi pucuk elit. Sebelum jadi Wakapolri kan menjadi Irwasum ya. Yeah. Menggantikan, seperti saya bilang waktu itu, kalau saja waktu itu terjadi pergantian, maka prediksi saya kan Ahmad Doviri, ternyata Listio masih dipakai sehingga Ahmad Doviri keburu pensiun 89. Yeah. Ya, akpol 89. Nah, kemudian Ahmad Doviri ini digantikan oleh Dedi Prasetyo. Nah, jadi kemungkinan waktu itu saya bilang bahwa Doviri akan menjadi Kapolri perantara, yang kali ini Kapolri perantaranya adalah Dedi Prasetyo. Nah, Dedi ini kan lebih konsentrasi di bidang sumber daya manusia kan. Yeah. Sebelum jadi Irwasum juga asisten Kapolri bidang sumber daya manusia, yang seperti Bung Refli kemukakan juga ada interaksi dengan wartawan, dengan peneliti atau akademisi ketika menjadi Kadif Humas Polri, kan kira-kira gitu. Tapi posisi sebagai Kapoldanya tidak mentereng, kan Kapolda Kalimantan Tengah. Iya. Nah, tapi kalau lihat juga sama, Listio malah lebih nggak mentereng lagi. Kapolda Banten waktu itu masih tipe B lagi gitu kan. Nah, jadi interaksi Dedi Prasetyo dengan wartawan itu cukup baik. Pernah menjadi Kadif Humas, pernah jadi Karo Penmas Divisi Humas, kan seperti itu. Sehingga menurut saya tidak kontroversi posisi dari Dedi Prasetyo ini. Beda kalau ini banyak di bidang. Jadi ini bridging kepada tadi siapa namanya, Heri siapa? Bridging misalnya Rudi Darmoko. Rudi Darmoko. Menurut Anda akan ke sana arahnya ya? Iya, saya perkirakan gitu. Karena kalau melihat figur Prabowo adalah dia harus kenal dulu sama orangnya. Kalau Bung Refli hebat tapi nggak dikenal, ya nggak diangkat juga. Kira-kira gitu, Bung Refli. Iya, udah pasti. Karena untuk jabatan Kapolri dan jabatan Panglima TNI ini ya jabatan paling strategis. Karena itu nggak mungkin kan cari orang yang nggak dia kenal kan. Minimal dia nyaman, makanya, ya kan? Persis, nyaman. Loyalitasnya juga bisa dipegang. Ini kan bisa dibilang Dedi Prasetyo ini terlepas dari link jaringannya siapa. Jaringan siapa dulu? Ya jaringan Tito Karnavian, jaringan Budi Gunawan, kan gitu. Jaringan Safrudin. Nah, dia tidak masuk dalam kelompok-kelompok ini. Jadi relatif bisa diterima. Dan dia juga paling senior, sehingga menurut saya masuk akal kalau namanya dinominasikan. Jadi kalau saya lihat sih, rumor yang dilemparkan ke media massa berarti memang rumor yang menginginkan si Yudi Aryo Seto menjadi Kapolri. Nah, sementara ini sebagai karena Dedi bulan Agustus tahun depan akan pensiun ya. Jadi memang ini ada permainan politik dari elit-elit partai politik juga, baik di partai maupun di DPR serta oligarki lama. Jadi kita harus baca begitu. Bro, kalau kita lihat ya, yang namanya Kapolri ini kan tidak ada presidennya diajukan 2 orang gitu.
Jadi bisa dikatakan surprise ini nggak benar pasti ya? Nggak benar. Tapi rumor pergantian Kapolri dalam jangka waktu dekat paling tidak setelah 5 Oktober menurut Anda itu benar? Iya, prediksi saya begitu, Bung, karena tidak mungkin di dalam situasi di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo gagal mengendalikan keamanan ketertiban masyarakat, mau diperpanjang sampai kapan? Jadi kalau melihat dinamika politik yang sedang berkembang saat ini, bisa saja juga dipercepat sebelum 5 Oktober. 5 Oktober karena itu tadi, situasi kan masih siaga 1. Nah, kalau kemudian ada pergantian, biasa kan, pergantian Kapolri itu penuh dengan riak-riak, Bung. Beda dengan pergantian Panglima TNI, agak kurang riak-riaknya, karena yang berkepentingan terutama pengusaha oligarki lama itu sangat kuat sekali. Iya, karena dia pegang hukum lah, kira-kira begitu. Persis, Bung. Iya. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara tentang ke depan gitu ya, menurut Anda kira-kira Prabowo akan menjalankan nggak? Kan ada dua. Kemarin Gerakan Nurani Bangsa itu datang ya, ada ayahnya Najwa Shihab juga, Quraish Shihab gitu ya, mengatakan dua hal sudah sepakat, yaitu ganti Kapolri dan reformasi Polri. Nah, ganti Kapolri itu dengan yang senior untuk mengawal reformasi Polri, karena kalau udah senior kan dia vested interestnya mungkin sudah berkurang kan begitu. Tapi kalau lagi masih 6 tahun ketika Jenderal Sigit ya dia punya kepentingan yang jangka panjang. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira reformasi Polri ini bakal dijalankan nggak? Karena kalau reformasi ini dijalankan bisa jadi nanti Polri ini akan betul-betul berbeda itu. Barangkali separuh di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebagian di pemerintahan daerah, sebagian gabung dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sebagai Department of Justice, kan begitu. Jadi fungsi penegakan hukumnya beda, fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat beda, fungsi Kamtibmasnya juga beda begitu. Jadi kita bedakan antara polisi yang cuman nangkap maling jemuran gitu dengan polisi yang cyber crime gitu kan, atau kejahatan lintas negara misalnya. Apa pendapat Anda? Apakah Prabowo akan maju ke situ ataukah cuma ganti Kapolri saja selesai? Yang itu bukan substansinya sesungguhnya. Silakan. Iya, jadi tidak cukup dengan mengganti orang, tapi mengganti sistem. Memang tuntutan reformasi ini menurut saya adalah sebuah kewajiban setelah selama 10 tahun polisi kita di era Jokowi itu cenderung digunakan sebagai alat negara untuk kepentingan politik praktis. Polisi dan tentara itu boleh berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis. Nah, kan tuntutan reformasi ini sejak 1998. Tujuannya apa? Sudah pasti memperbaiki kinerja, profesionalisme, akuntabilitas, agar lebih demokratis, transparan, melayani masyarakat dengan baik. Jadi tuntutannya tentu saja meliputi pertama profesionalisme. Ya, Polri harus beroperasi berdasarkan hukum dan profesional tanpa intervensi politik yang seperti saya bilang tadi. Jadi alat politik praktis. Yang kedua tentu saja tuntutan reformasi ya akuntabilitas dan transparansi. Misalnya dari mulai proses rekrutmen, penanganan kasus, penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan banyak kasus-kasus yang mengemuka di media sosial pada saat rekrutmen, saat pendidikan di kepolisian, harus iuran, harus bayar ini, bayar itu untuk menjadi ikut sekolah calon perwira, harus bayar sekian ratus juta. Itu kan harus dibuka. Penggunaan anggaran terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada transparansi dalam proses rekrutmen itu. Juga pemenuhan hak asasi manusia. Polri dianggap melakukan tindakan represif atau sewenang-wenang di dalam penanganan terhadap masyarakat.
termasuk unjuk rasa kemarin misalnya. Nah itu kan berarti soal pemenuhan hak asasi manusianya harus direformasi nih, belum masuk ke dalam roh dan jiwa anggota kepolisian. Kita nggak boleh lagi menggunakan istilah prajurit, kalau prajurit itu hanya untuk militer. Iya. Lalu jadi salah kalau pernyataan saya prajurit karena itu saya patuh. Nggak boleh. Iya, nggak. Jadi kalau prajurit itu ya, kalau polisian itu atasannya hukum kan gitu. Iya. Maka sebutannya nggak boleh juga komandan. Salah itu komandan Brimob, harusnya kepala Brimob. Kalau komandan Brimob ya sudah, masukkan saja nanti di dalam Kementerian Pertahanan Keamanan misalnya kan begitu. Karena para militer. Yang keempat tadi saya ulang, penguatan pengawasan internal dan eksternal. Misalnya juga ya supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, belum lagi kasus-kasus narkoba, Teddy Minahasa, Irjen. Jadi harus ada penguatan pengawasan. Apa cukup Komisi Kepolisian Nasional misalnya? Bagaimana kalau pengawasnya Menko Polkamnya yang kemarin Budi Gunawan sama-sama polisi juga, jangan-jangan jeruk makan jeruk, sehingga nggak bisa dipantau secara objektif. Makanya saya bilang salah satu yang memicu Budi Gunawan dicopot juga tidak bisa melakukan koordinasi atau komunikasi di kepolisian, para juniornya juga itu. Nah, kira-kira kan begitu. Lalu tentu saja pemutakhiran struktur, Bung, struktur organisasinya harus susunan organisasi dengan kebutuhan keamanan dan pelayanan masyarakat modern, harus mengacu pada hukum humaniter internasional. Itu harus mengacu ke situ, jangan ngarang-ngarang seperti sekarang hampir di semua jabatan ada dengan alasan sipil. Lu sipil, tapi lu sipil bersenjata, bukan sipil biasa, nggak bisa lu masuk kemana-mana kan gitu. Di undang-undangnya juga nanti harus ada pembatasan seperti TNI, boleh masuk militer aktif di jabatan apa saja. Ini juga polisi aktif bisa masuk ke jabatan sipil apa saja, harus disebutkan. Di undang-undang kepolisian itu kan tidak disebutkan, tidak fair itu, Bung. Jadi yaitu tadi susunan kedudukan polisi harus dimasukkan dalam kerangka negara demokrasi. Apa itu? Ya independensinya harus lepas dari intervensi politik, gitu kan? Supaya apa? Netral dan profesional. Jangan lagi kemarin ada istilah parcok, dianggap dia menjadi partai coklat. Ini kan nggak bagus. Sedih saya kan begitu. Jadi independensinya dianggap tidak ada karena itu dia tidak boleh di bawah kendali pihak-pihak yang bisa mempengaruhi misalnya keputusan penegakan hukum, nggak bisa seperti itu. Lalu kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum kan artinya menjelaskan lo itu berdiri sendiri, non militer, Anda itu institusi penegak hukum, bukan institusi yang cenderung militeristik yang bertugas menjaga pertahanan keamanan negara. Lo itu tugasnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara adil. Nah itu harusnya konsentrasi di situ. Belum lagi pengawasan, akuntabilitas, kan begitu. Mekanisme internalnya harus ketat, memastikan tidak ada pelanggaran. Oh ini kan apa? Rekomendasi Kompolnas terhadap peristiwa malapetaka Agustus ini, apa coba rekomendasinya? Siapa yang harus dihukum? Nggak ada, enak aja. Karena Kompolnas selalu menempatkan diri di bawah Mabes Polri. Iya makanya, ini siapa orang-orang Kompolnas ini? Gitu. Tapi gini, bro, ada satu hal yang menurut saya akan ada resistensi dari Polri ya. Yaitu kita harus frankly speaking, ini mohon maaf ya teman-teman Polri. Sejak era reformasi, Polri ini Mabes atau Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia ini sudah menjadi sumber kemakmuran, ya kan? Jadi siapapun yang menjabat di Polri itu alamat akan tersenggol kemakmuran, kan gitu. Betapa terhenyaknya saya misalnya mendapatkan sebuah surat ya yang
itu disampaikan ke Sungai Bahar tempat Brigadir Yosua yang mengatakan bahwa dibekukan uang 100 triliun minus 1 rupiah. Tidak pernah ada klarifikasi apakah uang itu benar atau tidak, tetapi suratnya ada, ya kan, beredar. Dan saya mendapatkan itu dari sumber yang terpercaya. Ya, waktu itu Irma Huta Barat dan yang memang sering membela kasus Joshua. Dia menyampaikan itu dan dia perlihatkan. Nah, tidak pernah ada klarifikasi benar atau tidak. Atau misalnya seorang pengawal seperti Joshua atau yang lainnya itu dititipi uang ratusan juta misalnya oleh ketua Satgas Merah Putih ini misalnya. Nah, itu kan lalu misalnya ada juga lah isu-isu yang beredar ya, kepala-kepala daerah atau apapun harus menyetor dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kita kan sudah jamak ini sebenarnya, orang udah tahu semua, cuma orang nggak berani ngomong aja kan begitu? Karena begitu ngomong disuruh membuktikan dan tidak akan pernah juga membuktikan, jeruk makan jeruk soalnya kan. Gimana caranya? Dan tidak akan pernah ada orang yang mengatakan iya saya setor uang dan lain sebagainya, kan nggak pernah. Suap menyuap itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada, atau setoran-setoran itu tidak pernah akan dibicarakan oleh para penyetor sekalipun. Nah, ini yang menurut saya akan membuat resistensi yang tinggi kalau seandainya mau diubah, karena ini barang kan mengalir kemana-mana nih. Ya kan, termasuk ke politisi, ya kan? Jadi saya kira lagu Bengawan Solo mengalir jauh itu kemana-mana itu ya. Menurut saya, kenapa kemudian orang lebih suka menggunakan misalnya jenderal bintang-bintang ini untuk jabatan-jabatan di kementerian? Sederhana menurut saya, karena menterinya atau kepala badannya atau kepala lembaganya, ketua lembaganya, ya ingin mudah urusan juga gitu. Kalau dia punya anak buah yang jenderal bintang 3 kan urusan lebih gampang karena tinggal cuman dibawa Kapolri aja kan. Gitu. Gimana? Coba dieksplor lebih jauh. Itu menurut saya memang harus ada lembaga pengawas independen terhadap kepolisian, termasuk lembaga pengawas HAM. Karena banyak kemudian terjadi pelanggaran HAM. Mana kemudian polisi yang melanggar HAM diumumkan dan dinyatakan melakukan pelanggaran HAM? Ini kan tidak ada, harus ada. Jadi betul-betul mekanisme internalnya juga harus ketat untuk memastikan supaya kalau zero pelanggaran nggak mungkin lah, paling nggak defisit pelanggaran gitu, minim pelanggaran seperti itu. Lalu tentu saja yang kita bahas tadi juga, struktur organisasinya harus jelas dan efisien. Misalnya unit-unit kerja yang nggak perlu ya dipenggal. Kalau ini dia keamanan ketertiban masyarakat, harusnya perbanyak patroli-patroli polisi di tingkat RW dan kelurahan atau desa. Bukan kemudian lebih banyak struktur yang berbau ekonomi gitu, berbau finansial. Loh ya nggak bisa, ini kan ada yang tugas-tugas, misal udah tugas ini tugasnya lebih ke imigrasi, lo nggak usah masuk. Ini lebih tugas bea cukai, lo nggak usah masuk. Ini tugas kejaksaan, lo nggak usah masuk. Loh dia ini kalau dilihat hampir strukturnya kok seperti negara dalam negara gitu loh, Bu. Masuk semua. Akibatnya penciuman dia tidak tajam. Dan karena pikirannya lebih banyak ke urusan finansial ketimbang urusan pengamanan masyarakat gitu. Jadi unit-unit pelayanan kepolisian itu harusnya lebih ditonjolkan. Bukan seperti kemarin waktu 1 Juli Hari Bayangkara, yang dipertontonkan, saya lihatnya juga ini polisi sipil atau polisi militer gitu kan. Lebih menonjolkan kekuatan bersenjatanya. Nah ini nggak bisa. Jadi menurut saya juga ke depan posisi dia kemana harus jelas. Misalnya Brimob ya masukkan saja di Kementerian Hankam. Ini kan bukan polisi konvensional, kan nggak? Ya, jadi di beberapa negara juga unit-unit mirip Brimob itu dia menyatu dengan militer karena dia kan paramiliter. Kalau paramiliter kemudian juga menangani demo,
pikirannya ya perang, kekerasan. pikirannya perang. Perang. Apalagi dia Nggak dipersenjatai boleh, dengan kendaraan-kendaraan perang. Iya, makanya itu harus dibedakan. Jadi menurut saya nanti ada yang masuk Kementerian Pertahanan Keamanan, ada yang masuk ke Kementerian Hukum, tapi jangan juga masuk Kementerian Dalam Negeri. Nanti kalau polisi masuk keamanan dalam negeri, dia merasa keamanan dalam negeri itu tugasnya dia. Padahal keamanan ketertiban masyarakat. Iya. Keamanan dalam negeri itu lebih luas daripada keamanan masyarakat. Iya. Gitu loh. Saya juga sudah membedakan antara state security sama human security. Polisi human security. Nah, jadi kan betul-betul polisi nanti ditempatkan. Ini kita bukan anti polisi, justru kita menginginkan polisi kita profesional, kan begitu. Iya, polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman. Persis, ya. Jangan Jadi pengaturan kewenangan dan tugasnya harus jelas juga, tidak tumpang tindih dengan institusi lain, apa TNI, kejaksaan, seperti itu. Paling tidak ya, kalau misalnya polisi itu jadi community policing gitu ya. Orang bangun rumah itu tidak disaturi preman minta jatah. Nah, karena itu Bung harus ada deklarasi betul-betul tentang kode etik profesi polisi. Semua anggota polisi harus mematuhi kode etik itu yang menekankan integritas, keadilan, pelayanan masyarakat. Kayak gitu, Bung. Oke, bro, mantap ya. Nah, ini sampingan sedikit ya. Anda mengkritik polisi, tapi Anda kurang mengkritik TNI. Kalau kita lihat ketika TNI itu menyatakan dalam undang-undang TNI yang terbaru 16 bidang yang bisa dimasuki, tapi kan secara de facto masih banyak bidang yang selain 16 itu. Misalnya komisaris, bulog dan lain sebagainya kan bukan bidang yang disebut di dalam undang-undang TNI gitu. Bahkan kalau tidak salah ya, Mayor Teddy pun nggak bisa dimasukkan sebagai staf kesekretariat negara. Kan di situ disebutkan yang sekmilnya, sekretaris militernya kan sesungguhnya kan begitu. Iya. Gitu. Kalau Anda baca, Anda browsing pernyataan saya baik di media online cetak, jelas, Bung. Betapa kebakaran jenggot yang namanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, saya kritik terus. Bisa dibuka, ini nggak layak, ini nggak layak, harus pensiunkan. Saya keras juga, Bung. Jadi pembatasan, bagaimana hukum humaniter juga harus dihormati oleh tentara, bagaimana mereka harus menghormati aspek-aspek darurat sipil, darurat militer, darurat perang seperti apa. Saya sering diminta juga pendapat oleh mereka dan saya tanpa tedeng aling-aling juga. Coba dalam 1 bulan ini aja, betapa ada sekitar 5 tulisan saya yang khusus mengkritik TNI. Saya nggak ada beban karena saya bukan siapa-siapa, saya akademisi. Jadi betul-betul bagaimana menyangkut dinamika kekuasaan, hukum, hak asasi manusia, bagaimana posisi tentara kita di era demokrasi terpimpin, era Orde Baru, apa evaluasinya dari situ, era reformasi yang sekitar 25 tahun, apa yang harus diperbaiki. Makanya saya banyak juga ngajar di institusi-institusi militer karena kritik-kritik saya dianggap objektif begitu, Bung. Dekat tapi kemudian saya bisa menyampaikannya secara objektif. Kira-kira gitu, Bung. Oke, ada tambahan lagi. Ini agak aneh Prabowo Subianto ini. Mereshuffle kabinet tapi pejabat definitifnya belum ada. Ini kan aneh banget ya kan. Jadi Menpora belum ada orangnya. Kemudian yang menarik adalah Menko Polkam. Saya membayangkan orang seperti Syafri Samsudin itu yang paling layak menjadi Menko Polkam kalau dilihat senioritasnya kan. Tetapi saya kira dia juga tidak mau meninggalkan Kementerian Pertahanan yang merupakan legacy dari Prabowo Subianto dan Prabowo concern di sana. Dan itu kementerian teknis. Gimana dong? Siapa yang masa dia harus rangkap jabatan, kan aneh jadinya. Ya bagi saya
nggak penting-penting banget Menko, Bung. Kalau Menko ditiadakan emang kenapa? Bisa aja dihapus semua Menko. Kalau koordinasinya terjalin baik antara kementerian-kementerian teknis dengan presiden, nggak perlu juga Menko. Nggak penting-penting banget menurut saya. Nah, persoalan tidak ada penggantinya menurut saya ini strategi kekuasaan bagaimana Prabowo sedang melakukan konsolidasi. Karena misalnya untuk membahas polisi ya, di mana Menko Polkam itu otomatis menjadi ketua dari Kompolnas segala macam. Seperti saya bilang tadi, itu kayak jeruk makan jeruk. Jadi nggak mau membuka nanti persoalan-persoalan yang ada elit di konflik elit-elit kepolisian misalnya. Jadi ini memang strategi Prabowo Subianto di mana juga dia ingin mengurangi pengaruh PDIP di dalam kabinet. Gak bisa dibantah, Bung. Irisan antara Budi Gunawan dengan PDIP itu jelas ada. Ini kan juga harus dibaca ketika Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Salah satunya menurut saya adalah bargainingnya kan begitu. Permintaan PDIP, ini kan permintaan PDIP. Tapi Hasto ini kan bukan orang bersih. Ini kan orang bersalah kemudian diampuni dalam tanda petik. Tapi ketika PDIP lagi-lagi ketua umumnya menempatkan Hasto sebagai sekjen, Hasto dianggap sebagai orang keras. Nah, apa ya Prabowo nyaman? Ya sudah, orang-orang yang beririsan dengan PDIP menurut saya ya sudah dia penggal aja. Siapa? Ya Budi Gunawan, ya Sri Mulyani yang cenderung dekat kepada PDIP. Jadi ini betul-betul reshuffle kabinet ini juga antara lain mengurangi pengaruh PDIP di dalam pemerintahan, di dalam kabinet. Karena itu untuk juga menyelesaikan masalah siaga 1 dan Malapetaka Agustus ini memang harus diganti posisi Menko Polkam. Karena ini menurut saya sejak awal posisi Menko Polkam dipegang Budi Gunawan juga rentan. Ya rentan karena afiliasinya dekat dengan Jokowi, dekat dengan Megawati. Nah jenis kelaminnya kan juga nggak jelas ini akhirnya, Bung. Di dalam politik itu kan butuh jenis kelamin. Bung Refli ada di mana posisinya? Kecuali akademisi kan. Nah itu ya memang jenis kelaminnya ya bukan laki perempuan, artinya bukan memilih A atau B. Ya kritik A dengan B, kritik dengan C tanpa beban. Kan seperti itu. Jadi memang sengaja dikosongkan. Nah, lalu kalau Dito, Menpora, ini kan sejak awal juga kasus dugaan korupsi. Masa mau dibiarkan? Prabowo mau bisa dibilang omon-omon. Jadi ini kan sebenarnya step by step orang yang terindikasi dengan dugaan kasus korupsi ya dipenggal. Sekaligus juga peringatan kepada Golkar. Ya nggak bisa yang gini-gini gue pertahankan. Kan kira-kira begitu. Nah ini juga lebih dekat kepada siapa? Kepada anak-anak kelompok geng Solo kan Dito itu dianggap. Yang nggak nyaman lah Prabowo. Kan pelan-pelan juga dia harus mengesampingkan itu. Kan buktinya sekarang setelah beberapa yang direshuffle langsung ke Bengawan Solo kan begitu. Oke. Jadi itu kan harus bisa kita baca seperti itu dari analisis politik. Iya, Bro. Ini gara-gara Anda membuka begini, jadi perbincangan kita ini bakal agak panjang sedikit lagi ya. Begini, Bro. Anda sih dari gara-gara. Jadi menarik ya. Kalau kita bicara tentang kekuatan Prabowo sebagai presiden yang mandiri, ya, maka kan biasanya politik itu, kalau Anda ingin menjauh dari satu blok, maka Anda dekat blok yang lain, kan begitu? Iya. Tetapi ini tidak, dia dalam tanda kutip nendang 2 blok sekaligus, tapi tidak juga narik blok yang lain. Saya kasih gambaran 3 blok, blok Solo, blok Anies, sama blok Megawati PDIP. Blok Megawati PDIP ditendang dengan Budi Gunawan. Bahkan ada isu Jaksa Agung yang notabene adalah adik dari politisi senior PDIP akan diganti juga. Oke. Blok Solo
itu ada Budi Ari, ya kan? Anda mengatakan whatever lah, Sri Mulyani atau Dito Aryo Tejo yang juga bau 2 blok itu ditendang juga, ya kan? Tetapi Prabowo tidak mengundang blok Anies untuk menggantikan. Jadi dia betul-betul, kalau kita konteksnya Pilpres kemarin, ya kan? Dia tendang, dia tetap dia tetap disuruh di luar pagar. 3 dia tendang, dan 2 yang merupakan bagian dari tim dia ditendang elemen-elemennya. Ini kan risky kalau dalam sisi politik. Kalau seandainya dia tidak kuat-kuat amat, gimana menurut Anda? Ya memang Prabowo membutuhkan Jokowi untuk mengimbangi kekuatan Megawati PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu legislatif. Tapi Prabowo juga membutuhkan Megawati untuk mengimbangi orang-orang Jokowi yang cukup banyak di kabinet. Jadi simbiosis mutualisme ini betul-betul politik keseimbangan, balance of power-nya dia betul-betul pegang untuk kedua kubu yang punya orang di dalam kekuasaan. Sementara kubunya Anies CS itu kan memang tidak ada di kekuasaan. Artinya seperti Nasdem pun tidak diberikan kesempatan, kan seperti itu. Nah, walaupun kemudian ada bergeser loyal kepada Presiden Prabowo, tapi kan loyalnya juga bukan 24 karat, kan kira-kira begitu. Jadi ini sedang melihat situasinya sampai 2 atau 2,5 tahun. Setelah itu kan tidak ada lagi loyalitas partai. Jadi betul-betul yang namanya koalisi itu umurnya seperti sumur jagung aja, 2 tahun, 2,5 tahun. Setelah itu mereka akan konsentrasi menghadapi pemilu 2029. Ini kan masih mereka menyiapkan apa pilkada 2025 ini dalam waktu dekat itu. Jadi dia pasti mempertimbangkan itu. Dia tidak ingin partai-partai ini yang di dalam koalisinya menjadi besar. Perlahan-lahan dia akan gerus itu. Dan partai-partai politik juga tahu bahwa peristiwa malapetaka Agustus kemarin sudah otomatis menyasar partai-partai Nasdem. 2 orang itu ini akan dipaksa untuk mundur. Dan juga PAN, 2 orang akan dipaksa untuk mundur. Begitu juga PDIP yang belum ada sikapnya terhadap orang-orang itu. Enggak, maksud saya tadi gini, yang Anda belum jawab adalah ketika kemudian Prabowo dalam tanda kutip menendang dua-duanya. Kan biasanya kalau nendang, biasanya gitu kan, ada tukar tambah, ambil 1, tendang 1. Ini enggak, yang 1 enggak diangkat, yang 2 ditendang begitu. Geng Solo sama gengnya kebagusan gitu kan? Ya nanti memang Prabowo berencana akan merampingkan kabinet yang menurut prediksi saya ya. Karena tentu akan ditanya efisiensi itu apa sih gitu. Efisiensi kan bukan omon-omon, tapi implikasi atau implementasinya di lapangan seperti apa? Ya pengurangan. Apakah kemudian posisi Noel itu akan diisi? Kemungkinan enggak. Posisi wakil-wakil itu. Kemudian juga seperti saya bilang, dengan adanya peristiwa di mana Menko Polkam itu jadi ad interim dirangkap oleh Menhan, maka kemungkinan Menko-Menko yang lain juga akan begitu. Bisa jadi tinggal kita menunggu sebuah peristiwa Menko-Menko itu ditiadakan. Tentu dalam kasus Syafri Samsudin posisi Menhan itu jauh lebih strategis karena sebenarnya menteri-menteri yang menjadi fokus perhatian adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, itu kan triumvirat. Karena itu menurut saya di dalam triumvirat itu yang belum menjadi lingkaran terdekat Prabowo Subianto adalah Mendagri Tito Karnavian. Kita tunggu saja dalam reshuffle periode ketiga ini akan ada reshuffle termasuk kepada Tito Karnavian. Dan harus kita baca juga kepolisian itu di era Presiden Jokowi bisa dibilang anak emas Jokowi. Maka perlahan-lahan orang anak emas Jokowi dari unsur kepolisian
sudah harus dikurangi. Masuk akal juga untuk keseimbangan politik kita. Begitu, Bung. Iya, Anda melihat nggak ada kecenderungan Prabowo untuk membalikkan bandul? Kalau dulu anak emasnya itu adalah kepolisian, polisi atau ex-polisi, sekarang anak emasnya TNI atau ex-TNI begitu? Iya, saya kira masuk akal juga. Ini kan soal kesejarahan juga, di mana PDIP kan merasa lebih dekat. Soekarno itu dulu merasa lebih dekat dengan polisi. Mereka tidak nyaman dengan TNI. Nah, kalau Prabowo sekarang juga seperti itu, ya Jokowi kan bagian dari PDIP kan. Nah, maka kemudian kepolisian menjadi dalam quote and quote anak emas. Wajar juga kalau kemudian Prabowo sekarang menganak emaskan tentara ke depan. Ya untuk konsolidasi kekuasaan, untuk keamanan dirinya, di mana di dalam politik itu selalu akan ada yang namanya musuh di dalam selimut. Makanya musuh-musuh itu akan ketahuan ketika selimutnya dibuka. Jadi memang Prabowo harus keluar, harus bangun dari mimpinya, dari tidurnya untuk membuka selimutnya. Jangan tidur terlalu lama supaya Anda tahu bahwa ada musuh di dalam selimut. Nah, begitu, Bung. Oke, sekarang bagaimana dengan Panglima TNI? Orang mengatakan Panglima TNI ini kan warisan dari Jokowi juga. Ada konflik anaknya Tri Sutrisno yang kemudian tidak lazim di TNI. Kemudian ada juga dugaan dalam tanda kutip ya, nih mohon maaf, dugaan rivalitas dalam internal TNI yang pro Geng Solo dan pro Jokowi, pro Prabowo, ya kan? Kemudian tentu rivalitas TNI dan Kapolri. Tapi lucu, TNI dan kepala kepolisian dan Panglima TNI kelihatannya akrab begitu. Padahal institusinya bersaing. Coba Anda agak bongkar sedikit yang fenomena ini. Ya, jadi melihat fenomena Jenderal Agus Subianto Panglima TNI dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri itu beda. Beda latar belakang. Kalau Listio Sigit Prabowo tidak ada irisan dengan Prabowo Subianto. Sementara Agus Subianto ada irisan karena sejak letnan dan kapten bersama Prabowo di pasukan Raja Wali, kemudian dia masuk Komando Kopassus. Itu ada irisan pada saat Prabowo sedang memimpin komando pendidikannya Kopassus. Jadi ada irisan. Maka dia pelan-pelan menurut saya yang saya baca bertransformasi dari pendukung Jokowi bisa dengan cepat beralih menjadi pendukung Prabowo. Jadi relatif aman Agus Subianto itu ketimbang Listio Sigit Prabowo mau bertransformasi gimana? Kan beda. Nah, itu yang harus dibaca. Loh, kalau soal persaingan rivalitas wajar kalau para kepala staf angkatan yang 3 orang itu ingin menjadi Panglima TNI. Kalau kemudian ada Wapang sekarang tentu juga menjadi rival di elit, itu wajar saja. Namun di TNI kan agak beda dengan di kepolisian. Unsur komandonya kuat gitu, Bung. Jadi dia juga nggak terjadi konflik elit yang seperti di kepolisian, nyaris nggak ada, Bung. Tidak seperti yang terjadi di kepolisian. Jadi Prabowo bisa firm memegang itu, apalagi Menteri Pertahanannya juga sangat dekat. Sementara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan juga bukan pemegang anggaran, pemegang anggaran Menteri Pertahanan. Jadi dia juga harus loyal terhadap Menteri Pertahanan. Sementara polisi kan enggak. Dia pemegang peran, dia langsung bisa minta ke Menteri Keuangan. Karena itu juga menurut saya selama hubungan tata negaranya tidak seimbang antara TNI dan Polri, selama itu juga rivalitas dan gesekan di bawah nggak bisa diselesaikan, maka betul-betul harus direformasi polisi itu, termasuk tidak boleh langsung di bawah Presiden. Oke, operasional seperti TNI di bawah Presiden nggak apa-apa, tapi dalam administrasinya harus di bawah kementerian seperti TNI. Ini kalau enggak, dia
Kapolri seperti orang nomor 2 di Republik ini yang berkuasa setelah presiden. Karena itu harus betul-betul direformasi. Undang-undang di dalam undang-undang dasar juga memang harus dikembalikan ke undang-undang yang lama tentang posisi polisi. Jadi saya melihat memang undang-undang 1945 atau 2002 itu undang-undang aspal, asli tapi palsu begitu. Karena itulah banyak terjadi gesekan-gesekan supaya kita juga membuka cakrawala kembali banyak kelemahan-kelemahan dari amandemen 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Begitu, Bung. Jadi lebar kemana-mana ini. Iya, oke, nggak apa-apa, kita kemana-mana dulu sebentar. Karena saya tertarik ya. Sekarang ini Anda tahu banyak sekali mantan-mantan Panglima TNI yang masih fresh. Bahkan lebih junior dibandingkan Menhan Syafri Samsudin. Saya tidak ngitung angkatan laut, angkatan daratnya aja yang saya hitung kan. Ada Muldoko, ada Gatot Nurmantio, kemudian ada Andika, ya Perkasa. Ada lagi nggak yang angkatan darat? Iya, 3 itu kan? Iya. Nah, iya. Saya tidak tahu ya. Kalau Andika Perkasa kan memang politiknya berbeda. Dia sudah mengambil jalan menjadi loyalisnya PDIP dan sekarang sudah bergabung dengan PDIP dan pernah dicalonkan sebagai gubernur Jateng walau gagal. Muldoko saya tidak tahu, Gatot Nurmantio saya tidak tahu. Padahal kalau kita lihat misalnya seperti Gatot memang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi, tapi kan tidak terhadap pemerintahan Prabowo. Muldoko kita tidak tahu bagaimana orientasi dan sikap politiknya, tapi mereka ini kan ibaratnya mantan Panglima TNI yang masih segar bugar untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Silakan, Bro. Iya, ini kan soal pilihan-pilihan politik juga. Ketika kemudian dia mau bertarung di kancah nasional, ini kan mekanisme kepemimpinan nasional dari partai politik. Kalau Gatot Nurmantio dan Muldoko nggak masuk partai politik, ya sudah terima nasibnya, memang begitu. Makanya Andika lebih memilih masuk ke dalam partai politik, kan gitu. Berarti dia masih ada keinginan menjadi presiden melalui partai politik. Nah kalau Gatot Nurmantio, Muldoko tidak masuk partai politik, ya risikonya seperti ini. Nggak, maksud saya gini, bukan soal 2029, tapi ditarik Prabowo sebagai salah seorang pembantunya. Misalnya kan sekarang jabatan Menko Polkam. Bisa saja. Yeah. Tapi kan kubu yang berbeda. Muldoko kan sudah kelihatan kubu yang berbeda. Sementara Gatot Nurmantio ketika pilpres kan tidak berada di kubunya Prabowo. Kan kira-kira lu nggak berkeringat masa gua ambil? Kan kira-kira gitu aja, Bung, sederhananya. Kecuali lu dukung gua berkeringat, wah ini bisa diberikan tempat seperti itu. Tapi saya kira Prabowo akan ada pertimbangan tersendiri terhadap perwira-perwira tinggi bintang 4, entah mau diberikan kedudukan apa dan lain-lain. Bung Refli, ini ada waktunya juga, kebetulan saya janji dengan yang lain juga. Oke, silakan closing statement, Bro. Ya saya kira ini kesempatan bagi semua pihak bahwa reformasi Polri itu memang tidak bisa kita tunda-tunda, bukan hanya bicara masalah stabilitas politik jangka pendek, menengah, atau panjang, tapi ini sebuah keharusan. Reformasi Polri itu yang dicita-citakan sejak tahun 1998 itu harus diimplementasikan dengan cara-cara bahwa polisi kita adalah polisi yang memang betul-betul profesional, polisi yang memang mengutamakan pelayanan publik, dan dia harus dijauhi dari unsur militeristik. Karena menurut saya profesionalisme Polri itu betul-betul harus berdasarkan hukum dan profesional tanpa intervensi politik, dan juga akuntabilitas dan transparansi kepolisian
tidak bisa lagi ditutup-tutupi, serta soal pemenuhan hak asasi manusia, polisi harus menghormati dan melindungi HAM, dan tentu saja yang terakhir penguatan pengawasan internal dan eksternal kepada polisi juga harus dilakukan bukan oleh lingkungan kepolisian tapi oleh kita-kita ini sebagai perwakilan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bung Refli. Oke bro, terima kasih ya. Sudah lebih dari 1 jam kita bicara dan ini daging semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, baru saja dengan Selamat Ginting ya kita bicara banyak hal reformasi Polri terutama, dan yakinlah ini pembicaraan karena kita ingin melihat Indonesia ini lebih baik. Jadi fungsi polisi itu bukan fungsi yang menakut-nakuti rakyat, tapi betul-betul pelindung dan pengayom masyarakat. Bukan sumber backing para koruptor atau backing pengusaha hitam, tapi betul-betul menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, damai karena dilindungi oleh polisi. Bukan masyarakat yang terancam karena kritis. Jadi tangkaplah maling-maling uang negara, penjamret, ya kan, pembunuh, pemerkosa dan lain sebagainya. Tapi jangan proses orang-orang yang kritis kepada kekuasaan. Karena orang kritis pada kekuasaan itu pasti bukan orang jahat. Ya, orang yang kritis pada kekuasaan itu orang yang ingin melihat Indonesia lebih baik. Orang jahat itu adalah orang yang nyolong, orang yang korupsi, diberikan jabatan tidak amanah. Nah, itulah orang jahat. Itulah yang harus ditangkap. Bahkan polisi harus juga berani membuka dirinya. Karena orang jahat pun ada juga di sekitar internal kepolisian. Sebagaimana institusi lain juga banyak juga dihuni orang-orang yang korup. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.